Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Karanreja, Ibu Dr. Anda Esti Nurhidayati MM, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 Karanreja. Tak lupa kakak-kakak, adik-adik, serta semua teman-teman SMA Negeri 1 Karanreja yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam puncak acara Lomba Baca Puisi dan Cipta Cerpen tingkat SMP MTS Siswandasi SMA Negeri 1 Karanreja dalam rangka memperingati Hari Dongeng Internasional dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, perkenankan saya Ismi Nihatul Husna selaku pembawa acara pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga pembacaan doa. Acara keempat sambutan. Acara yang kelima pembagian hadiah. Acara keenam yaitu acara inti yang meliputi bedah buku dan pembacaan puisi dari satu peserta. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Meningkat ke acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu pembacaan doa. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Akira Faiz Sarmada. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan yang Maha Rahmanu ya Rahim. Engkaulah Tuhan pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jiwa dan raga ini hadir menyerahkan kepasrahan diri atas kehendak dan ridho-Mu.
Mohon ridhoilah acara peringatan Hari Dongeng Internasional yang kami laksanakan ini untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Mu, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami yang mengikuti, dan dapat memberikan yang terbaik bagi sekolah ini, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan di sekolah ini. Karenanya ya Allah Tuhan yang agung, lancarkanlah acara kami ini, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat bagi kami yang hadir. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, bukakanlah pikiran kami, sucikan hati dan jiwa kami, agar mudah menerima dan melaksanakan sesuatu yang baik yang akan dihasilkan dari kegiatan ini. Berikanlah kepada kami buah pikir dan ijazah cemerlang untuk memberikan yang terbaik bagi sekolah ini. Berikanlah kami kekuatan dan kesungguhan untuk selalu berbuat baik. Berkat Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Suci Engkau atas segala ketetapan dan takdir yang kami rasakan dalam hidup ini. Berikanlah kepada kami hidayah-Mu untuk selalu dekat dengan-Mu dalam ibadah. Jadikanlah kami umat yang mampu bersabar atas segala ketetapan-Mu, dan mudahkanlah langkah kami untuk selalu menuntut ilmu dan berbuat baik bagi sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Peringatan Hari Dongeng Internasional. Kepada Mugiasih kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Karanggerja Ibu Dr. Randa Esti Nurhidayati MM. Yang saya hormati Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Karanggerja Ibu Novi Parianti SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMA Negeri 1 Karanggerja. Yang kami hormati pula Ibu Mulasi MPD selaku narasumber, serta peserta lomba baca puisi dan cipta cerpen dan rekan-rekan OSIS sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan puncak acara lomba cipta cerpen dan baca puisi tingkat SMP MTS Sonasi SMA Negeri 1 Karanggerja dalam rangka memperingati Hari Dongeng Internasional dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Perkenankanlah saya Mugiasih selaku Ketua Panitia Lomba Baca Puisi dan Cipta Cerpen tingkat SMP MTS Sonasi SMA Negeri 1 Karanggerja dalam rangka memperingati Hari Dongeng Internasional. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan OSIS sekalian dalam menyukseskan kegiatan ini. Tanpa kerjasama Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan sekalian, kegiatan ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada seluruh peserta dan atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini bisa bermanfaat dan bisa menggali potensi sastra dan bakat siswa-siswi sekalian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Karanggerja, dilanjutkan dengan pengumuman dan pembagian hadiah. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Randa Esti Nurhidayati MM, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa langit dan bumi, yang memiliki kesempurnaan dan telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, telah membukakan pintu hati dalam menyusuri nilai-nilai kebenaran dan keagungan ilmu pengetahuan. Kasih sayang dan kemuliaannya semakin terasa pada kita semua, karena hingga detik ini kita masih dikaruniai kesehatan, dapat berkumpul dalam rangka penyampaian pengumuman hasil lomba baca puisi dan cipta cerpen dalam rangka Hari Dongeng Internasional. Alhamdulillah, lomba-lomba seperti ini sudah dilaksanakan setiap tahun dan tahun ini memasuki tahun yang ketiga. Ini juga merupakan cara dari SMA Negeri 1 Karangreja untuk membumikan gerakan literasi sekolah. Jadi dengan gerakan literasi sekolah ini pastinya mereka yang mengikuti lomba akan menjadikan hobi membaca. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua panitia, baik Ibu Bapak guru pembina maupun OSIS yang telah bekerja keras mewujudkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Bapak guru yang telah mendampingi putra-putrinya, Ibu Bapak guru SMP, MTS di wilayah zona SMA Negeri 1 Karangreja. Alhamdulillah peserta lombanya juga banyak, dan pada hari ini berdasarkan juri sudah ditetapkan para pemenangnya. Mudah-mudahan ini awal yang baik dalam rangka mensiarkan program-program SMA Negeri 1 Karangreja yang kita cintai. Lomba baca puisi maupun cipta cerpen ini sungguh luar biasa. Kami punya tujuan agar mereka, anak-anak kita semuanya, baik peserta didik SMA Negeri 1 Karangreja maupun peserta didik MTS SMP di sekitar wilayah SMA Negeri 1 Karangreja akan lebih kreatif, akan lebih berpotensi dalam menggali talenta yang sebenarnya mereka miliki. Ini adalah ajang benar-benar untuk membuka mata hati agar mereka semakin suka membaca, semakin mensukseskan gerakan literasi sekolah yang sudah selama ini kita laksanakan. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Mulasih Tera MPD yang pada kesempatan ini akan membedah buku, di mana buku tersebut adalah hasil karya alumni SMA Negeri 1 Karangreja. Mudah-mudahan kami berharap ini benar-benar membawa manfaat untuk kita semuanya, membawa keberkahan khususnya untuk SMA Negeri 1 Karangreja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mari kita sama-sama kita simak bedah buku yang akan dilaksanakan atau dipaparkan oleh Ibu Mulasih. Terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan ini bermakna sekali bagi anak-anak kami, khususnya peserta didik SMA Negeri 1 Karangreja. Tidak bijak kalau berpanjang lebar. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya saja. Harapan kami kegiatan seperti ini akan berlangsung dalam tiap tahun, sehingga gerakan literasi sekolah benar-benar bisa bermakna.
Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Oke, kita lanjut ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang dan pembagian hadiah giveaway lomba baca puisi dan cipta cerpen. Selamat kepada @snowwhite_ dan @hel.sintu sebagai pemenang giveaway novel bestseller Si Putih karya Terelie. Kepada pemenang giveaway dimohon untuk menempatkan diri. Kepada Ibu Esti Nurhidayati MM untuk berkenan memberikan hadiah. Kepada pemenang giveaway dimohon untuk kembali ke tempat. Nah, selanjutnya yang sangat dinanti-nanti yaitu pengumuman pemenang lomba baca puisi tingkat SMP MTS Zonasi. Juara ketiga diraih oleh Intan Nuraini dari SMP Negeri 1 Karangreja. Juara kedua diraih oleh Labib Mubarok dari MTS Negeri 1 Purbalingga. Dan juara pertama diraih oleh Ahnanuha Nurfaizah dari SMP Negeri 1 Bobocari. Kepada para juara dimohon untuk menempatkan diri. Kepada Ibu Esti Nurhidayati untuk berkenan memberikan hadiah.
Kepada para juara dimohon untuk kembali ke tempat. Selanjutnya yaitu pengumuman pemenang Lomba Cipta Cerpen tingkat SMP MTS Sesonasi. Juara ketiga diraih oleh Seni dari SMP Negeri 1 Karareja. Juara kedua diraih oleh Febi Ananti Widaya dari SMP Negeri 1 Bobocari. Dan juara pertama diraih oleh Adinda Roswadila dari MTS Miftahul Ulum Bulakan. Kepada para juara dimohon untuk menempatkan diri. Kepada Ibu Esti Nur Hidayati untuk berkenan memberikan hadiah. Kepada para juara dimohon untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya adalah bedah buku yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Ibu Mulasih Tari, kami persilakan. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Mbak Ya. siapa ini? Mini Oke, Hayatul Mbak Husna. Ismi. Keluarga di rumah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Bagaimana perjalanan? Saya kan dekat kebetulan saya dari Belik. Jadi cuma sekitar 10 menit untuk sampai sini. Nggak ada kendala sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak siswa-siswi SMA Negeri 1 Karareja bertanya-tanya mengenai apa itu bedah buku. Nah, untuk mengetahui lebih rinci, mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita agar kita lebih memahami mengenai buku yang akan kita bahas pada siang hari ini dengan judul 50 Perempuan Sholihah. Kepada Ibu Mulasih, kami persilahkan untuk menjelaskan materi pada siang. Terima kasih. Sebelumnya saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Esti, dan guru-guru SMA Negeri 1 Karangreja, serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangreja yang penuh semangat, meskipun sudah
sore ya, menjelang sore. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk membedah buku, yaitu buku yang berjudul, tunjukkan ya, 50 Kisah Perempuan Saleha. Buku ini ditulis oleh salah satu alumni SMA Negeri 1 Karangreja yang bernama Siti Fitandari. Jadi saya tahu betul proses kreatif bagaimana dia memulai menulis dari ide, kemudian menuliskannya, merevisi sampai ke penerbit. Nah, di sini saya akan membedah. Nah, bedah buku ini untuk memperingati Hari Dongeng ya, Mbak, kalau nggak salah ya. Oke, saya sedikit jelaskan dulu mengenai Hari Dongeng Internasional ya. Hari Dongeng Internasional itu diawali pertama di Swedia. Jadi diperingati setiap tanggal 20 Maret. Benar? Ya, tanggal 20 Maret diawali di Swedia. Yaitu untuk memperingati Hari Dongeng. Di sana di Swedia dulu itu jadi pendongeng-pendongeng itu berkumpul untuk memperingati Hari Dongeng. Nah, kemudian di luar Swedia mengikuti hal tersebut karena memang baik juga untuk di peringati gitu ya, termasuk di SMA Negeri 1 Karangreja ini. Dan saya sangat mengapresiasi terkait bedah buku ini karena buku yang kita bedah juga dari alumni SMA Karangreja. Beberapa waktu kita juga sempat diskusi ya di WA mengenai buku apa yang akan kita bahas. Benar tidak? Buku apa ya yang akan kita bahas gitu. Nah, di SMA Karangreja sendiri sebenarnya sudah banyak sekali menerbitkan buku. Dan alumni SMA Negeri 1 Karangreja juga sudah banyak yang menjadi penulis nasional. Jadi buku-buku kakak kelas kalian ini sudah banyak yang diterbitkan nasional, sudah beredar di toko buku, di Gramedia seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian cari misalnya nih nama Siti Fitandari, kemudian ada Sofia, kemudian ada lagi Dian Apriani, kemudian ada Nurul, ya. Itu kalian bisa cari buku-bukunya di Gramedia atau di toko buku-buku online. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai dongeng yang ditulis oleh Mbak Siti Fitandari itu tentang 50 Kisah Perempuan Saleha. Sebelumnya saya akan bahas dulu apa yang harus ada di dalam buku cerita anak. Jadi ini masuk kategori buku cerita anak. Bukan dongeng ya, Mbak. Kalau dongeng kan cerita khayalan gitu ya. Ini masuk kategori buku cerita anak yang mengisahkan tentang 50 perempuan saleha. Jadi Mbak Siti Fitandari ini juga mengambil referensi dari Al-Qur'an. Cari tahu kisah-kisah perempuan-perempuan solehah pada zaman Nabi dulu. Oke, sebelumnya akan saya bahas apa yang harus ada di dalam buku cerita anak. Yang pertama itu, buku anak itu diciptakan sebagai hiburan untuk anak-anak. Jadi, harapannya di dalam buku anak itu tidak ada yang namanya kekerasan dan hal-hal yang menyakiti anak gitu. Karena buku anak itu diciptakan untuk hiburan anak-anak. Jadi barangkali mungkin dari teman-teman di SMA Negeri 1 Karangreja yang ingin menulis cerita anak harus diingat gitu ya, bahwa buku anak itu harus menghibur pembacanya. Di sini anak-anak. Nah, apakah buku ini sudah menghibur? Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, buku anak itu harus menarik. Menarik dari segi apa? Dari segi tampilan. Harus ada ilustrasinya. Karena pembacanya adalah anak-anak gitu kan ya. Nah, untuk anak-anak sendiri kan suka sekali kalau misalnya buku mereka itu, buku yang mereka baca itu banyak ilustrasinya kan. Gak cuma anak-anak, kita juga suka ya. Kalau misalnya buku yang kita baca itu banyak gambarnya, itu pasti seneng gitu. Yang kedua menarik. Kemudian yang ketiga dari segi bahasa. Apakah bahasa dalam buku cerita anak yang ditulis oleh Mbak Fitan ini sesuai untuk anak-anak atau tidak? Nanti akan kita bahas. Jadi di dalam bahasa yang digunakan dalam buku cerita anak dengan bahasa yang digunakan
pada buku lain itu berbeda. Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi ketika misalnya Mbak siapa? Ismi ya. Mbak Ismi menulis buku cerita anak. Buku anak lah ya. Nulis cerita anak. Dengan Mbak Ismi menulis puisi atau cerpen untuk remaja itu berbeda. Bahasanya dari segi bahasa. Karena untuk buku anak sendiri atau cerita anak sendiri, bahasa yang digunakan itu harus konkret. Artinya apa? Harus sederhana dan bisa dipahami oleh anak-anak. Ya, pembacanya kan anak-anak. Tidak boleh menggunakan yang menunjukkan dua arti. Itu untuk cerita anak. Jadi harus konkret dan bisa dipahami, jangan menimbulkan dua arti. Tadi apa saja? Yang pertama menghibur, yang kedua menarik, yang ketiga ilustrasi. Nah, kemudian yang keempat, ini harus ada pesan moral, kebaikan yang bisa diambil oleh pembaca. Jadi di dalam buku anak itu harus ada nilai edukatifnya. Ya, harus mengedukasi anak-anak. Jadi ada ilmu baru yang disampaikan kepada anak-anak. Ada pengetahuan baru yang bisa diambil oleh anak-anak. Itu untuk buku cerita anak. Ya. Jadi harus ada komponen itu semua untuk menerbitkan buku cerita anak. Nah, sekarang saya akan bahas tentang, kita akan bedah buku ini. Yang pertama dari segi covernya. Ya, di sini covernya ada seorang perempuan, kemudian ada bayi, gitu ya. Ada bayi yang ditenggelamkan ke sungai. Nah, kalian pasti sudah tahu kisah ini. Ya, sudah tahu ini kisahnya Nabi siapa ya? Nabi Musa ya? Ya, Nabi Musa yang ditenggelamkan di sungai karena akan dibunuh oleh Fir'aun. Benar kan ya? Nah, ini covernya mengambil dari cerita itu. Nah, ini untuk tampilan covernya kira-kira menarik nggak? Menarik nggak untuk anak-anak? Nah, ini untuk tampilan covernya sendiri, kalau menurut saya menarik ya, karena sudah full color. Ya. Kemudian buku ini itu diterbitkan oleh penerbit Checklist. Penerbit Checklist itu salah satu penerbit mayor di Indonesia. Tahu penerbit mayor, Mbak? Jadi ada penerbit indie dan penerbit mayor. Penerbit indie itu kan kita menerbitkan buku secara terbatas, ya. Jadi untuk kalangan terbatas. Nah, kalau penerbit mayor itu penerbit besar. Jadi terbitannya itu skala besar. Misalnya Mbak Ismi akan menerbitkan di penerbit mayor. Nah, itu harus melalui seleksi yang tepat gitu loh ya. Harus melalui seleksi dulu. Karena bukunya akan diterbitkan secara nasional. Akan beredar di seluruh Indonesia. Gitu ya. Nah, jadi penerbit Checklist ini adalah salah satu penerbit mayor. Tuh. Ini diterbitkan oleh penerbit Checklist, penulisnya Siti Fitandari Yudmiati, salah satu alumni SMA Karangreja ya, kelas kalian. Kemudian di dalam buku ini ada 50 cerita. 50 cerita tentang wanita perempuan salehah. Saya akan bahas beberapa cerita di dalam buku ini. Mungkin kita akan banyak membahas mengenai cerita-cerita ya, seperti anak-anak. Oke. Nah, buku ini full color. Jadi semuanya itu warna. Dari halaman 1 sampai halaman terakhir itu full color. Ya, jadi cocok untuk anak-anak. Nah, kita akan bahas beberapa cerita di dalam buku ini, apakah sudah sesuai untuk anak-anak atau belum. Yang pertama itu kisah perempuan pertama di bumi. Teman-teman pasti sudah tahu nih kisah perempuan pertama. Siapa? Hawa. Iya ya. Nah, perempuan pertama di bumi itu Hawa. Istrinya Nabi Adam. Kembali lagi ke masa
masa SD ya. Oke, jadi ini salah satu ceritanya tentang kisah Hawa, istrinya Nabi Adam, di mana beliau itu diusir dari surga. Diusir dari surga karena memakan buah terlarang gitu ya. Iya, memakan buah terlarang. Kemudian dibujuk oleh iblis untuk memakan buah itu karena iblis itu merasa iri gitu ya. Merasa iri karena Adam dan Hawa itu taat sekali dengan Allah gitu. Bagaimana nih caranya biar mereka berdua itu tidak taat lagi gitu. Dengan cara itu. Untuk membujuk Adam kayaknya mustahil gitu, mustahil berhasil. Jadi iblis memilih Hawa. Nah, di situ akhirnya Hawa memakan buah terlarang itu. Dan akhirnya diusir dari surga, diusir, dipindahkan ke bumi gitu ya. Nah, itu salah satu kisah dari buku ini. Bagaimana kemudian Hawa dengan Adam? Nah, mereka bertaubat. Kemudian diampuni oleh Allah gitu ya. Kemudian saya ceritakan lagi tentang Sarah ya. Berapa cerita saja lah ya. Nanti untuk selanjutnya silahkan dibaca sendiri. Sarah itu adalah istrinya Nabi. Masih ingat enggak? Nabi Ibrahim. Jadi Sarah itu termasuk salah satu perempuan yang mulia. Jadi hatinya mulia, kemudian dia itu sangat baik gitu. Nah, Sarah dan Nabi Ibrahim sebelumnya tidak memiliki turunan gitu kan, sehingga Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan budaknya. Kemudian lahirlah anaknya Nabi Ibrahim. Kemudian banyak lagi cerita-cerita lainnya. Di sini ada 50 ya, 50 cerita tentang perempuan-perempuan salehah. Ada juga Hatijah, Fatimah, kemudian banyak lagi. Ya, nanti teman-teman yang ingin penasaran dengan buku ini bisa membaca sendiri. Apakah sudah sesuai untuk tadi menarik? Menarik nggak kira-kira buku ini? Menarik ya. Jadi buku ini memberikan banyak pengetahuan pada anak-anak. Ya, menarik ya. Karena full color. Yang pertama menarik full color. Kemudian ceritanya menarik nggak? Menarik ya. Yang kedua tadi apa menarik? Kemudian yang kedua apa? Lupa ini. Kedua, bahasa. Dari segi bahasa, buku ini sudah sesuai atau belum untuk anak-anak? Saya rasa sudah sesuai. Jadi buku ini ditujukan untuk pembaca level anak-anak level atas ya, kelas atas itu kelas 4, 5, 6. Kelas 1, 2, 3 boleh membaca buku ini dengan didampingi oleh orang tua. Tuh. Jadi biar anak-anak itu paham gitu loh ya, langsung didampingi oleh orang tua. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Ilustrasi. Nah, buku ini sudah full dengan ilustrasi. Kemudian yang keempat, pesan moral. Ya, ada nilai-nilai dalam buku ini atau pengetahuan-pengetahuan baru yang barangkali anak-anak itu belum mengetahui mengenai kisah-kisah perempuan salehah. Jadi kalau menurut saya untuk buku 50 kisah perempuan salehah ini sudah memenuhi syarat sebagai buku anak. Ya, jadi sudah sesuai dengan anak-anak. Sudah sesuai dengan kriteria pembaca anak. Jadi sudah ada komponen-komponen yang harus ada di dalam buku anak itu sudah ada di dalam buku ini gitu. Jadi antara penulis kemudian dengan penerbit itu sudah kolaborasi dengan sangat baik. Bisa kita lihat dari layoutnya, dari kertasnya, kemudian dari ilustrasinya, ya, tata letak tulisannya, ilustrasinya itu sudah sesuai. Ya tentu saja karena memang terbitkan untuk
apa ya, skala nasional gitu ya. Buku ini itu karena saya tahu betul gitu bagaimana prosesnya Mbak Fitan itu menerbitkan buku ini. Jadi buku ini itu kalau untuk penerbit mayor itu sekali diterbitkan itu sekitar 3.000 sampai 6.000 eksemplar. Jadi ada 3.000 sampai 6.000 buku diterbitkan, kemudian disebar di toko-toko buku di Indonesia. Jadi itu untuk apa? Buku mengenai 50 kisah perempuan salehah. Kita bisa bahas hal lain terkait buku ini. Teman-teman nanti bisa bertanya atau tanyakan apapun terkait buku ini yang ya saya bisa jawab, pasti akan saya jawab. Gitu ya, terkait apapun tentang buku anak. Buku anak tentang 50 kisah perempuan salehah. Itu Mbak Ismi. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan materi bedah buku 50 perempuan salihah lebih dalam lagi, oke baik. Oke baik Ibu, kita lanjutkan untuk pertanyaan. Menurut Ibu, bagaimana cara kita menyikapi kondisi di saat tidak ada seorang pun yang menyukai karya kita? Oke. Misalnya nih, kita sudah menulis gitu ya. Sudah memiliki ide yang luar biasa, kemudian kita mengonsep ide itu menjadi sebuah tulisan, kita merasa bahwa tulisan itu sudah sangat bagus. Tapi ternyata ketika diterbitkan kok nggak ada yang suka dengan karya kita. Bagaimana ini gitu ya? Nah, kita mulai dari awal lagi. Tujuan kita menulis itu untuk apa? Kalau saya sendiri, saya itu kan kayak menulis buku tentang tema self healing, kayak menulis buku-buku anak, kayak menulis buku-buku ajar gitu. Jadi tujuannya untuk apa? Misalnya Mbak Ismi itu biasanya suka nulis apa? Kisah hidup. Nah, kisah hidup itu kan untuk sebagai apa ya? Sebagai namanya ya, pembuangan sampah pada diri kita. Benar nggak? Ketika kita menuliskan satu masalah yang ada di dalam diri kita, harapannya masalah itu bisa keluar dari dalam diri kita. Benar nggak? Benar kan ya? Jadi untuk healing gitu kan. Nah, saya pun seperti itu. Jadi ketika saya menulis buku bertema self healing, harapannya masalah yang ada di dalam diri saya tidak hilang. Itu bisa dikeluarkan gitu. Sekali lagi saya sampaikan, saya selalu menyampaikan ini entah itu di seminar, entah itu di workshop gitu ya, bahwa saya itu adalah tipe orang yang introvert. Jadi tidak suka tampil. Ya, tapi mau nggak mau saya harus tampil karena saya seorang dosen, saya seorang penulis gitu kan, mau nggak mau saya harus terus berbagi gitu kan dengan orang lain gitu. Nah, saya tipe orang yang introvert. Saya jarang sekali bicara masalah saya pada orang lain. Jadi saya lebih suka menyimpan masalah saya ke diri saya sendiri. Ya, ada kan tipe orang-orang yang seperti itu kan ya. Mungkin di sini juga ada yang seperti itu. Jadi males nih kalau misalkan mau cerita ke temannya atau ke orang lain gitu kan ya. Caranya caranya biar saya itu nggak stres gitu ya, biar sampah nggak menumpuk pada diri saya, terus jadi ketika orang lain membaca karya saya dan tidak menyukai karya saya, tidak masalah untuk saya. Setidaknya saya sehat secara mental, gitu kan. Setidaknya saya sudah mengeluarkan unek-unek di dalam diri saya. Saya sudah mengeluarkan sampah di dalam diri saya. Entah itu nanti akan manfaat untuk orang lain atau enggak, setidaknya sudah manfaat untuk diri kita sendiri. Tuh. Saya pun seperti itu. Saya menulis banyak buku tentang motivasi gitu, tentang healing gitu kan ya. Tapi isinya sebagian besar adalah curhatan-curhatan saya. Dan
saya tidak terlalu berharap besar bahwa orang lain akan menyukai karya saya. Saya tidak terlalu berharap besar untuk itu. Tapi setidaknya saya sudah berbagi pengalaman saya. Entah itu disukai atau tidak, itu urusan nanti. Bisa saja misalnya Mbak Ismi tidak suka karya saya, orang lain suka dengan karya saya karena mengalami hal yang sama seperti saya gitu. Jadi untuk kalian yang baru mulai berkarya, kemudian kok merasa karya saya nanti disukai apa enggak ya, takut gitu ya, yang ada perasaan takut, apakah karya saya disukai atau karya saya akan diterima atau enggak gitu, jangan pikirkan itu. Tapi pikirkan, berkarya saja dulu. Ya karena setiap naskah itu pasti akan bertemu dengan jodohnya. Seperti kalian, suatu saat nanti pasti akan bertemu dengan jodohnya. Mungkin tidak hari ini, tapi besok kayak. Saya pun seperti itu. Jadi saya sampai saat ini saya menulis mungkin sudah 200-an buku. Ya. Itu tidak instan ya, Mbak. Jadi dulu gitu ya, waktu saya mahasiswa saya menulis banyak dan ditolak oleh penerbit. Nah, setelah saya memiliki buku naskah-naskah itu, ternyata jodoh dengan penerbit lain. Jadi nggak ada. Jadi meskipun naskah yang dulu ditolak oleh penerbit lain, itu saya tawarkan ke penerbit lainnya lagi, terima. Ada saatnya karya kita jangan takut karya kita tidak disukai oleh orang lain. Mungkin kayak seperti misalnya ini, bukunya Mbak Fitan. Belum tentu untuk orang dewasa suka dengan cerita ini, tapi anak-anak suka gitu loh. Paham nggak ya? Paham ya? Misalnya saya membuat cerita tentang rasa sakit hati yang pernah saya alami. Mbak Ismi suka, tapi belum tentu misalkan Mas itu juga suka. Orang lain juga suka karena dia tidak merasakan gitu. Mbak Ismi merasakan apa yang saya tulis. Jadi seperti itu ya. Jangan takut untuk memulai berkarya. Itu ya Mbak Ismi ya. Terima kasih atas jawabannya. Sebelum kita melanjutkan materi bedah buku 50 Perempuan Solihah lebih dalam lagi, dari kita akan mempersembahkan satu buah puisi dari juara pertama Lomba Baca Puisi. Kepada Ahna Nuha Nur Faiza, kami persilahkan. Senja di Pelabuhan Kecil. Karya Hairil Anwar. Buat Tri Ayati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, pada cerita tiang, serta temali. Kapal, perahu, tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang menemu pucuk pangkal akanan. Tidak bergerak. Dan kini tanah dan air tidur. Hilang ombak. Tiada lagi. Aku sendiri berjalan menyisir semenanjung,
Masih mengap harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat, sudu penghabisan bisa terdekap. Hairil Anwar 1946. Demikian tadi persembahan puisi dari pemenang lomba baca puisi. Kami ucapkan terima kasih. Baik, sekarang kami persilahkan kepada kakak-kakak, adik-adik, serta teman-teman semuanya apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai bedah buku kali ini. Oke. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apakah cerita dongeng menggunakan blurb dan sinopsis? Lalu, apa perbedaan dari blurb dan Blurb dan sinopsis ya. Kalau untuk sinopsis sendiri, itu adalah ringkasan keseluruhan buku. Itu sinopsis. Jadi dengan membaca sinopsis, kita sudah tahu. Oh isi bukunya seperti ini. Kayaknya kita sudah memahami lah, oh nanti isinya akan seperti ini. Kalau blurb itu adalah apa ya? Yang ada di dalam di belakang buku gitu. Untuk menarik pembaca, menarik pembeli. Itu blurb. Bedanya sinopsis dengan blurb. Jadi blurb itu seperti ini. Ada di belakang buku. Kalau sinopsis belum tentu di belakang buku. Itu seperti itu bedanya ya Mbak ya. Jadi blurb itu diharapkan ya bagi yang akan membeli sebuah buku itu pasti membaca blurbnya dulu dong, ya kan? Diharapkan menarik minat pembeli untuk membeli buku itu blurb ya. Jadi semacam apa sih rayuan untuk membeli buku itu. Ayo baca buku ini kayak gitu kan ya. Buku ini menarik kayak gitu. Itu blurb. Itu ada di belakang cover buku. Nah, kita tertarik membaca buku itu atau membeli buku itu atau tidak itu setelah kita membaca blurbnya. Itu tidak dengan buku yang kita butuhkan. Itu. Ya bedanya itu seperti itu ya Mbak ya. Terima kasih Ibu atas jawaban. Untuk pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengintegrasikan sumber lain di dalam makalah yang akan dibuat? Oh ini tentang makalah juga ya, bukan tentang dongeng ya. Oke. Kita ingin membuat makalah apa nih? Penelitian terkait apa nih? Terkait dongeng. Gitu. Nah, ini untuk kalian calon-calon di SMA juga sudah ada penelitian ya, membuat makalah ya. Calon-calon mahasiswa. Kalau mahasiswa kan hampir setiap hari itu membuat penelitian. Entah itu makalah gitu ya, entah itu jurnal atau artikel, itu pasti penelitian. Nah, ini untuk kalian yang akan nanti lanjut ke perguruan tinggi. Jadi gimana sih caranya mengintegrasikan untuk referensi. Jadi nih, ketika misalnya teman-teman ingin melakukan penelitian tentang apa dulu? Tentang apa nih? Misalnya tentang apa? Tentang dongeng. Kita harus mencari buku-buku referensi, buku-buku teori, tentunya tentang dongeng, tentang sastra, ya, tentang novel, atau tentang itu kalau sastra ya, tentang dongeng. Kalau misalnya dongeng ya tentang dongeng, tentang cerita rakyat. Dongeng kan termasuk cerita rakyat. Nah, cari buku-buku referensi terkait itu. Untuk teori, yang namanya penelitian, makalah itu
kan harus ada buku referensinya agar penelitian kita itu dipercaya kevalitannya, bahwa ini penelitian yang bisa dipercaya. Tanpa buku teori, penelitian kita itu bukan apa-apa, omong kosong doang gitu loh. Ya, tapi kita harus ada buku teorinya. Kemudian yang kedua, untuk metodologi, oh kita bicara penelitian. Berasa ini jadi dosennya ya. Ya saya seorang dosen soalnya ya. Nah, untuk metode penelitian. Nah, kita meneliti jenis penelitian kita apa? Kalau untuk dongeng-dongeng biasanya penelitian jenisnya kualitatif. Kualitatif itu penelitian yang tanpa angka, deskripsi. Ya, bentuknya deskripsi. Ada penelitian yang pakai hitung-hitungan kan ya. Kalau saya kalian penelitian pendidikan, penelitian di kelas, jadi harus mengambil sampelnya misalnya di kelas berapa kelas. Nah, itu kan hitung-hitungan, siswanya ada berapa, kayak gitu kan ya. Terus kalian mengambil sampelnya harus berapa, kayak gitu. Nah, kalau untuk penelitian sastra sendiri, ya penelitian dongeng, ya, itu tidak perlu hitung-hitungan. Tapi dongeng apa yang kalian teliti? Menggunakan pendekatan apa? Menelitinya dari segi apa? Misalnya dari segi psikologi. Jadi kita ambil pendekatan psikologi. Cari buku tentang psikologi juga. Referensinya buku tentang psikologi. Ilmu sastra itu adalah ilmu yang paling luas. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan apapun di dalam penelitian karya sastra. Mau itu psikologi, sosiologi, mau itu feminisme, itu bisa diterapkan di dalam karya sastra, penelitian karya sastra. Nanti mungkin teman-teman ada yang masuk di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu ya. Itu nanti pasti akan melakukan penelitian tentang karya sastra. Jadi harus sesuai buku referensi, buku teori yang kalian gunakan. Itu tadi penelitian tentang apa? Saya mau meneliti 50 kisah perempuan salehah dari segi psikologi. Kalian cari buku-buku psikologi. Buku-buku referensinya. Kalian cari buku-buku teori sastra. Kalian cari buku-buku tentang penelitian sastra dan sebagainya. Yang terkait itu tentunya. Itu ya bisa dipahami ya. Jadi harus saling berkaitan. Ya, agar penelitian kalian bisa dipercaya. Bisa menjadi sebuah rujukan untuk penelitian selanjutnya. Membuat makalah pun seperti itu. Di SMA sudah ada ya. Tes membuat makalah ada? Sudah ada. Pun seperti itu. Jadi jangan hanya asal-asalan saya mau meneliti ini asal-asalan gitu. Teorinya nggak ada nggak apa-apa, nggak boleh. Ya, itu tidak valid gitu. Jadi harus berdasarkan teori yang ada. Harus ada buku teorinya. Kalian meneliti biasanya apa ini? Biologi ya. Biasanya biologi gitu ya. Meneliti tentang biologi. Biasanya apa yang diteliti? Tentang daun misalnya. Bukan ilmu saya ya, jadi kurang paham. Saya tentang daun. Kalian ya harus cari ilmu tentang daun itu untuk referensi itu. Itu seperti itu ya Mbak ya. Tuh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana langkah agar membumikan pembahasannya sering dianggap berat, namun mudah dipahami seperti filsafat Sto atau Stoisme? Oke. Terkait tentang apa? Tentang ilmu filsafat. Suka nggak Mbak Ismi? Suka nggak ilmu filsafat? Oh, saya suka ya. Jadi ya suka kan? Ya kalau yang suka pasti itu ringan, nggak berat kan? Nah, ketika kita menyukai sesuatu, itu semuanya akan terasa ringan. Sudah saya sampaikan, saya itu nggak suka matematika. Ilmu yang hitung-hitungan itu saya pusing. Ya. Jadi ketika sudah dengar namanya saja matematika, itu saya sudah ngeblank gitu. Saya sudah merasa horor banget ya. Bener, kalau misalnya saya melakukan penelitian dan itu ada hitung-hitungannya, itu kayak sudah ngeblank gitu. Jadi saya minta bantuan orang lain yang tahu terkait itu. Kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu harus dimulai dengan rasa suka, dengan rasa cinta. Seberat apapun teori yang mungkin akan kita baca gitu ya, teori yang kita baca, kalau kita sudah suka,
itu pasti akan terasa ringan. Segala hal seperti itu. Tidak hanya tadi ilmu filsafat, ilmu lainnya pun seperti itu. Untuk kalian makanya ketika ini tips ya untuk kalian. Ketika kita ingin memahami sesuatu, kita itu harus suka dulu. Kayak misalnya kalian di kelas, saya nggak suka pelajaran ini. Saya nggak suka dengan guru ini misalnya. Semudah apapun yang guru sampaikan, tidak akan masuk ke kalian. Pernah nggak kalian nggak suka sama guru? Misalnya ada guru yang galak. Misalnya ya, ada guru yang galak, ada guru yang killer galak ya. Nah, semudah apapun ilmu yang beliau sampaikan, kalau kalian sudah tidak suka, nggak akan masuk ke kalian. Tapi kalau kalian sudah suka, sesulit apapun ilmu itu akan masuk ke kalian. Gitu. Jadi, sebelum kita belajar sesuatu, apapun sukai dulu. Maka kalian akan itu seperti itu. Itu tipsnya ya. Jadi nggak ada ilmu yang sulit kalau kalian suka. Ilmu yang sulit itu karena kalian nggak suka. Tuh, itu Mbak. Ibu atas apakah sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Baiklah jika begitu. Semoga materi yang disampaikan simulasi bisa menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Karareja dan seluruh peserta lomba peringatan Hari Dongeng. Sepertinya materi sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh kita ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Mulasi yang sudah berkenan membagi ilmu mengenai bedah buku untuk siswa SMA Negeri 1 Karareja. Oke baik teman-teman, saya tutup untuk bedah buku kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, memberikan pengetahuan baru terkait cerita anak, terkait Hari Dongeng Internasional gitu ya. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana ilmunya tadi? So pasti sangat bermanfaat bukan? Dan saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak, adik-adik, serta teman-teman semuanya yang sudah memberi pertanyaan dan turut berpartisipasi dalam puncak acara Lomba Baca Puisi dan Cipta Cerpen tingkat SMP MTS Zonasi SMA Negeri 1 Karareja dalam rangka memperingati Hari Dongeng Internasional kali ini. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya, Ismi Nihatul Husna, mohon maaf setulus-tulusnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.